Oke, Nada. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Untuk pertanyaan yang pertama, Hmm? eh, karena minat bidang pekerjaan saya di bidang finance, akunting, dan administrasi, Hmm? apa aja sih Pak yang harus apa ya, kayak berkas-berkas, mungkin pengalaman, atau lain-lain yang disiapkan untuk pekerjaan tersebut? Oke. Karena kamu punya minat di bidang finance gitu ya. Kamu harus menyiapkan apa? Nih aku siapin dulu nih ya. Pertama, Iya. menyiapkan sesuatu yang belum tertulis. Kedua, yang sudah kamu siapkan tadi ditulis. Nah, maksudnya gimana? Aku jelasin dulu. Iya. Jadi, jelas ya, kamu harus ada persiapan itu apa? Persiapan pengetahuan dan pengalaman. Tahu ya, gitu. Pengetahuan itu pasti kamu udah peroleh dari apa? Pendidikan formal kamu. Dari nama-nama mata kuliah, mata pelajaran kamu. Kayak gitu kan. Kemudian dari hobi kamu baca-baca buku, riset sana sini gitu. Jadi benar-benar kamu harus memahami ya bidang dulu. Jadi nomor satu yang tadi ya ada pemahaman bidang dulu. Yang selanjutnya adalah pemahaman tools atau alat. Jadi setelah kita memahami bidang, memahami ilmunya, turunan-turunan nama mata kuliahnya gitu ya. Ya terserah mau APAR, rekonsiliasi tax, auditing gitu-gitu. Pokoknya turunan-turunannya itu kayak gitu udah tadi. Sekarang tools-tools yang digunakan. Ini bisa hardware atau software. Ya, software-software apa sih yang biasa dipakai di finance? Mungkin software yang kamu bisa pelajari sejak awal. Mungkin buat pengolahan data dan perekapan data sederhana, misalkan Microsoft Excel, Microsoft Word, atau mungkin yang memang spesifik ke bidang-bidang kamu yang hubungan sama SAP, Mayop, Zahir, Accurate, dan teman-temannya kayak gitu. Itu kamu benar-benar harus kuasai dan pahami itu semua gitu ya. Oke, jadi tadi pengetahuan bidangnya udah kamu kuasai, tools-nya, alat-alatnya, software atau hardware-nya, kayak gitu. Terus yang nomor tiga adalah keahlian komunikasi dan bahasa, keterampilan komunikasi dan bahasa. Bagian finance itu nggak selamanya hanya berkaitan dengan angka, ya, dokumen, laporan, tapi harus ada interaksi dengan orang-orang. Pastikan kamu punya suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemampuan bahasa, khususnya bahasa asing standar, bahasa Inggris maksudnya, kayak gitu. Oke? Nah, tiga hal ini itu kamu harus siapkan dulu, lakukan secara rutin gitu ya. Itu untuk memperkuat yang ada di sini dulu nih, ya kan? Gitu. Sama yang ada di badan, terlatih kayak gitu. Latih ngomong, terlatih ngitung, bikin ini itu gitu. Jadi ya ini adalah persiapan dari sisi hal yang tidak terlihat gitu. Nah, sekarang dari yang tidak terlihat ini kamu konversi ke tertulis gitu. Kenapa? Perusahaan itu ya kalau ada lowongan terus orang kan ngelamar tuh gitu kan, lamar kerja. Nah, ngelamar ini kan kamu akan dinilai di awal itu berdasarkan apa yang tertulis. Paham nggak? Gitu. Jadi misalkan tadi aku bilang, aku tuh paham soal ini loh, paham soal ini. Ya pasti kan tertulis di CV-mu. Pasti kan tertulis di dokumen pendukungnya gitu. Ini loh aku bisa software ini, hardware ini, pasti kan tertulis gitu. Jadi memastikan itu semua ini loh aku bisa komunikasi bagus, kemampuan ini itu. Pasti kan ada di situ semua. Oke? Jadi bahasa simpelnya apa sih? Yang ada pada diri sesuai dengan minat dan pengalaman, kamu duplikat ke CV-mu. Nah, bahasa simpelnya tuh gitu. Ya. Yang ada pada diri diduplikat pada CV, diduplikat pada dokumen pendukungnya. Oke? Jadi gimana kalau nyari kerja yang sesuai bidang kamu? Ya karena tadi, kenapa kok harus diduplikat pada sesuatu yang tertulis ini kan tercetak tertulis nih, gitu kan? Ya karena tadi suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Walaupun kamu lulusan S1, kalau di CV-mu kamu tulisannya pendidikan terakhir yang kamu tulis cuma SMA, terus sertifikatnya ada ijazah SMA, ya orang percaya kamu lulusan SMA, paham nggak? Nggak bakalnya ke mana kuliah, karena akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, gitu, untuk seleksi awal, gitu kan? Nah, kalau misalkan kamu sudah ya, jadi kemampuan diri diduplikat pada CV. Dah, yang selanjutnya, yang ada pada CV diduplikat di banyak channel sumber lowongan kerja. Jadi yang ada pada CV, misalkan kamu duplikat ke LinkedIn, yang ada pada CV kamu duplikat ke Jobstreet, akun Jobstreetmu, yang ada di CV kamu duplikat ke Glintsmu, duplikat ke website perusahaan mana yang kadang bikin akun dulu gitu.
Jadi biar relevan dulu nih. Yang ada pada diri, ada pada CV, ada pada platform-platform dan sosmedmu ini. Gitu. Gunanya buat apa? Biar relevan. Relevan tuh biar apa ibaratnya? Kalau ada orang yang ngelihat langsung dari CV ya bagus gitu kan. Sama kayak yang ada pada diri. Kalau orang langsung ngecek di sosmed juga sama kayak ada yang pada diri gitu. Kalau ada di ya gitu ya job portal juga sama pada CV sama pada diri gitu. Nah, nanti akhirnya kalau dari sini apa gunanya buat apa? Evaluasi diri. Jadi kalau habis jadi semua pengalamanmu yang profesional, yang unggulan taruh di CV, terus diduplikat ke banyak platform kan udah gitu. Nah, setelah ngelakuin itu, kamu evaluasi dulu diri kamu. Maksudnya gini, kamu kan udah punya minat tuh pengen kerja di bidang itu gitu kan. Mana yang kamu udah kuasai, pahami dan kuasai lah gitu ya. Udah tahu dan paham gitu. Pastikan itu pertahankan, tingkatkan. Mana yang kamu udah tahu tapi kayak masih dikit-dikit gitu. Kamu harus luangin waktu untuk melatih itu. Biar nanti terlatih, biar mahir gitu. Kalau tadi yang pertama tahu dan terlatih, tahu dan mahir, sekarang tahu tapi belum terlatih, tahu tapi belum mahir. Entah itu soal pengetahuan tertentu, baca buku, baca artikel, ikut pelatihan gitu-gitu. Atau sobar-sobar ya sama belajar gitu, otodidak kayak atau gimana gitu. Identifikasi apa yang kamu tahu dan kamu kuasai, apa yang kamu tahu tapi masih perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, apa yang malah kamu baru denger gitu. Boro-boro kuasai, malah baru denger. Padahal hal itu dibutuhkan untuk posisi yang pengen kamu incar tadi. Nah, itu benar-benar kamu harus luangin waktu. Sehingga apa? Setelah tadi kamu menduplikat kayak begini gitu ya. Yang nomor 2 adalah identifikasi kekuatan kamu gitu. Setelah itu, yang selanjutnya adalah apa? Kamu coba lakuin time management. Ya, time management itu nanti intinya buat apa sih? Setiap harinya sambil kamu ngelamar kerja, kamu juga ada porsi waktu untuk pengembangan diri dan branding. Pengembangan diri itu tadi melatih yang kamu harus latih karena belum bisa sama sekali atau udah bisa tapi masih belum terbiasa gitu. Jangan sampai tiap hari apply-apply aja yang ininya nggak ada gitu ya. Nggak ada pengembangan dirinya gitu. Merasa lulus kuliah ya ilmuku segitu aja gitu. Berhenti belajarnya kayak gitu. Yang selanjutnya adalah branding. Branding tuh apa? Branding tuh kayak kamu tuh pengen dinilai sebagai orang kayak gimana sih? Kamu pengen dinilai sebagai orang yang jago apa sih? Kayak gitu. Branding ini lebih ke aktivitas di sosial media. Sebagai seorang job seeker, kalau kamu susah ditemuin di sosmed, buat aku rugi sih kalau zaman sekarang. Karena banyak sekali sosial media yang bisa digunakan untuk optimasi nemuin pekerjaan impian kamu, paham ya? Kayak gitu. Paling simpel apa? Ya LinkedIn, gitu. Kalau kamu nggak bisa bikin LinkedIn-mu untuk branding, hanya untuk nyari kerja, ya rugi. Apalagi sekarang yang terkenal TikTok, oke. Instagram, oke. Orang taunya untuk entertainment, ya. Tapi semua sosial media bisa untuk branding kamu, biar kamu tuh dinilai sebagai seorang ahli di bidang finance, di bidang keuangan, di bidang perbankan, kayak gitu. Bisa. Buat caranya gimana? Sharing lah dengan sosmed-sosmedmu. Sharing ilmu-ilmu yang kamu bisa kuasai dan ketahui, kayak gitu. Ya, biar kamu dinilai memang, oh benar, di CV dia kayak begini, di sosmednya dia kayak begini. Jangan sampai di CV kamu menunjukkan minat bekerja di bidang A, ngeklaim jago di bidang A, tapi dokumen pendukungnya nggak ada, ya kan? Cari di sosmednya banyak yang nggak aktif. Ada yang aktif, cuma ada following follower, nggak ada postingan, atau digembok gitu. Ya, itu rugi banget kayak gitu. Aku bilang rugi itu bukan gara-gara kalau nggak lakuin pasti nggak gini, enggak ya. Karena ada fasilitas gitu loh. Ibarat kamu beli HP mahal, ibarat kamu habis beli HP mahal, fitur yang kamu pakai cuma dengerin radio sama center. Rugi nggak? Kayak gitu. Ya kan? Padahal bisa untuk hal yang lain gitu. Ngapain Pak pakai yang mahal-mahal kalau kamu cuma cari buat dengerin radio sama center, mending beli radio sama beli center aja udah jadi, nggak usah handphone gitu. Kayak gitu. Jadi di sekeliling kamu tuh udah banyak fitur. Nah, di situ kamu harus optimalkan ya, paham ya? Iya, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu harus lakukan itu semua gitu sebagai orang yang
orang yang pengen dinilai layak di bidang itu gitu. Harus tetap branding juga kayak gitu ya. Gitu. Kunci dari semua ini yang tadi aku bilang diduplikat gini 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 gini, sebenarnya kuncinya tuh di mana sih? Di time management 24 jam kamu. Ini banyak orang salahnya di sini. Gunanya time management itu gini loh. Kamu tadi ya, aku pengen kamu nanti bikin keteraturan setiap harinya, sambil setiap hari apply job, kamu juga setiap hari pengembangan diri, belajar, dan branding aktif di sosmed secara rutin. Gunanya apa? Dengan rutin ngelamar, nanti kemungkinan kamu dipanggil gara-gara aktivitas ngelamarmu tadi. Paham ya? Gara-gara kamu pengembangan diri dan ada branding aktif di sosmed, harapanku mungkin ada perusahaan, rekruter atau siapa yang lihat postinganmu, ngunjungin kamu, terus kamu di DM ditawarin kerja. Karena di luar sana ada orang yang dapat kerja gara-gara ngelamar, ada yang dapat kerja gara-gara ditawari. Paham nggak? Gitu. Jadi dua ini harus aktif. Itu salah satunya. Yaitu fungsi pertama dari time management adalah biar kamu tuh imbang antara melamar, ya kemungkinan dapat kesempatan gara-gara melamar dan ditawari, apply job, dan personal diri dan branding. Yang kedua adalah biar pergerakan kamu itu jelas. Contoh jelas tuh gini loh. Jadi saranku tuh coba persimpel cara berpikir dan cara gerak. Contoh, kalau ngantuk tidur, ya. Kalau haus minum. Kalau lapar makan, kan simpel kayak gitu. Kalau job seeker, ya cari job kayak gitu. Nah, banyak orang aktivitas hariannya, kesibukannya, waktunya habis untuk hal yang sebenarnya nggak terlalu penting dan urgent terhadap status dia. Contoh, aku job seeker, tapi kegiatanku setiap hari itu sibuk untuk beres-beres rumah gitu, paham nggak? Dengan alasan itu paling banyak tuh teman-teman aku tanya-tanya ya. Aku sibuk, kamu sibuk ngapain? Urusin rumah kak. Aku sibuk bantuin ortu kak, gini-gini. Apa itu salah? Enggak. Tapi akhirnya itu menjadi porsi terbesar kamu dan itu yang bikin jadwal kamu itu ngacak-ngacak. Padahal sebenarnya itu bisa ditata gitu. Jadi coba lihat waktumu tuh 24 jam. Terus waktu tidurmu dikurangi waktu tidurmu berapa jam? Misalkan 8 jam, masih ada 16 jam. Habis itu kamu bantuin orang tua misalkan berapa jam? Kita sebut angka asal aja. Misalkan kayak pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam sejam. Oke, 4 jam, masih ada 12 jam gitu. 12 jam mau buat apa? 2 jam buat main, buat santai-santai, me time, nonton drakor, terserah ngapain. Kurangi 2 jam, masih ada 10 jam. 10 jam aku sibuk untuk apa lagi ya di sini ya? Oh, aku punya hobi. Hobi apa? Kurangi 2 jam lagi, masih ada 8 jam. Nah, gitu loh. Jadi kamu harus bisa nyebut angka dalam waktu satu hari 24 jam gitu ya. Aku tuh sebenarnya punya waktu kosong tuh berapa jam. Kamu harus bisa nyebut itu. Waktu kosong ini nggak harus beruntun ya, nggak harus yang nggak bisa diinterupsi dengan kegiatan lain gitu. Oh, tiap hari aku ada waktu kosong 5 jam. Pagi sejam, siang sejam, sore nggak ada, malam 3 jam. Boleh gitu. Mau nggak harus 5 jam. Aku sehari cuma ada waktu kosong 2 jam, nggak masalah. Yang penting kamu bisa nyebut gitu. Kenapa? Karena nanti di waktu kosong itu, harapannya di waktu kosong itu, ada porsi yang kamu pakai untuk apply job, ada porsi yang kamu pakai untuk pengembangan diri dan branding. Gitu loh. Aku punya waktu 3 jam. Sejam buat apply job, sejam buat pengembangan diri, belajar ini itu, sejam buat branding. Aku riset sosmed, terus aku bikin postingan gitu, misalkan. Nggak apa-apa, itu rutin di situ. Kenapa harus bisa disebut ya tadi? Biar kamu tahu sebenarnya itu, ya bahwa kamu tuh bisa bangun keteraturan di situ untuk dua hal ini. Dan yang selanjutnya, kamu bisa nyebut angka itu adalah biar kalau kamu naruh kegiatan di jam-jam itu nggak mengganggu jadwalmu yang lain. Gitu, paham nggak? Banyak dari teman-teman yang kayak begitu. Gitu. Bagus niatnya, beres-beres rumah mumpung ada di rumah, betul, tapi nggak dijamin gitu, atau at least kamu nggak bisa nemuin kamu tuh punya slot waktu kosong. Jadi aneh nanti misalkan statusmu job seeker, kebanyakan kegiatanmu tuh berkutat sama ya beres-beres, bersih-bersih rumah gitu.
Dan gara-gara itu, kamu nggak sampai seolah-olah nggak ada waktu untuk belajar atau pengembangan diri atau branding atau waktu upload jobmu cuma dikit. Padahal nggak gitu. Serius gitu. Banyak banyak yang udah aku gini, ternyata bisa kok gitu. Gitu. Tetap masih bisa support ortu, support adik, support kakak, support rumah, support ini itu. Hobi masih bisa dilakukan gitu kan. Santai-santai tetap bisa gitu. Nah, ini time management ini yang harus benar-benar dilakukan. Untuk apa tadi? Mempersimpel cara mikir dan cara gerak. Jadi pergerakanmu tuh efektif, terukur, dan bisa rutin tiap harinya. Gitu. Karena yang namanya kita kan dalam posisi, perusahaan yang aku pengen tuh begini loh gitu. Tapi perusahaan kan juga sama gitu. Kandidat yang aku pengen tuh gini loh gitu. Ya kan? Nah, ini kan harus balance tuh. Gitu ya, gitu. Nah, itu adalah hal yang harus kamu siapkan. Jadi mempertimbangkan yang kamu pengen doang itu nggak cukup. Kamu juga harus mempertimbangkan yang perusahaan pengen. Mempergunakan yang aku pengen doang juga nggak cukup. Kamu juga harus menggunakan yang aku bisa. Gitu. Jadi modal kamu tuh yang aku pengen dan yang aku bisa. Nah, itu. Oke? Kayak gitu ya, gambaran umum aja sih ini sih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Baik, Atau berarti respon? sambil kita mencari kerja, kita juga harus menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Betul kayak gitu. Sekarang bidang kamu kan misalkan keuangan atau akuntansi gitu-gitu kan. Ya pastikan warna di CV-mu tuh warna finance banget gitu. Kamu punya LinkedIn, postingan-postingan LinkedIn-mu tuh tips dan trik soal keuangan itu semua kalau perlu gitu. Ya, sosial mediamu yang lain juga sama. Bukan berarti semua harus serius ya, gitu. Iya. Itu bisa dibikin yang sedikit lebih sederhana. Ini aku ulang, waktu itu aku pernah ngasih saran ke temen gitu. Beliaunya tuh lulusan pertanian gitu kan. Gimana caranya bikin postingan di LinkedIn gitu? Ya aku bilang bahwa coba aja rutin tiap hari. Terus tapi apa aku harus selalu serius, Kak? Jawabnya enggak. Coba yang sederhana aja. Diselang-seling. Hari ini serius, besoknya enggak, serius enggak gitu. Gimana caranya? Misalkan Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Senin, Rabu, Jumat tuh hal yang serius. Kamu sharing-sharing aja ilmu yang kamu peroleh di mata kuliahmu soal pertanian gitu. Ya kan? Nanti postingnya ada skenario gini 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 gitu. Bikin konten postingan kan kamu sambil buka baca buku kuliah kan boleh gitu. Malah referensinya valid. Jangan sampai referensinya nggak valid gitu kan. Nah, nanti di hari-hari yang santai kamu gimana? Ya posting yang santai aja gitu. Ya soal hobi boleh. Bahkan kalau posting santai tetap masih ada warna pertaniannya boleh gitu. Emang gimana? Misalkan hari kan Senin, Rabu, Jumat serius, Selasa, Kamis, Sabtu nih. Nah, tiap Selasa, Kamis, Sabtu tuh kamu bikin tips menanam titik-titik di rumah. Nah, silahkan titik-titik diganti semua jenis tanaman. Gitu. Hari ini bikin postingan tips menanam cabai di rumah, besok tips menanam kelengkeng di rumah, tips menanam bawang di rumah gitu. Santai nggak? Itu santai. Nggak harus orang pertanian yang baca. Tapi kamu masih dinilai sebagai orang pertanian kan? Ya, gitu. Karena isimu tanaman-tanaman semua. Apalagi dikasih postingannya ada lampiran gambar tanaman-tanaman yang lucu-lucu gitu. Gitu. Jadi ya bener, akun LinkedInmu ya go green banget kayak gitu, ijo-ijo semua gitu. Mau yang serius atau yang enggak kayak gitu. Dengan melakukan itu secara rutin, kamu akan dikenal sebagai kamu memang suka banget di bidang itu. Ya balik lagi ke yang tadi aku bilang. Gimana kita percaya kamu jago di bidang finance kalau nyari sosmedmu aja susah? Gitu. Ada sosmed paling gampang yang profesional LinkedIn pun nggak ada postingan, profilnya nggak lengkap kayak gitu. Dan kamu apply, dan kita hanya mempertimbangkan CV dan mungkin dokumen-dokumen pendukung yang mungkin belum terlalu diupdate. Padahal pesaing kamu ada teman satu angkatan, kakak tingkat, adik tingkat, orang sejurusan kampus lain, orang yang udah kerja tapi pengen pindah kerja sesuai dengan pekerjaan kamu dan lain-lain kayak gitu, ya kan? Gitu. Jadi meyakinkan orang itu di banyak tempat, pada diri, pada CV, pada ini. Begitu nanti kamu akhirnya, aku ikut pelatihan, berarti kan ada ilmu baru nih, pengalaman baru, langsung update di CV, langsung update di sosmed gitu. Udah gitu aja. Itu cara branding terefektif tuh. Mau bidang apapun, mau kamu fresh grad atau masih kuliah sekalipun, atau kamu udah bertahun-tahun gitu ya dunia kerja, karena yang aku review itu sampai level C ada itu. Aku beberapa kali
beberapa waktu terakhir ini CV level direktur gitu aku review gitu juga sama aja gitu buat ngebentuk brandingnya itu semacam itu gitu. Oke, ada respon lagi nggak atau ada pertanyaan lagi nggak? Belum, belum ada. Belum ada? Cukup? Iya. Oke, aku kasih kamu pertanyaan dulu ya. Kamu sejauh ini Baik. ya terkait dengan apa yang aku sampaikan barusan. Kamu sejauh ini ngirim lamaran udah rutin belum? Rutin. Udah rutin ya? Saya ya udah lulus dari sejak September 2022. Oke, Semenjak itu ya terus mencari. oke. Terus sosial media kamu menurut kamu udah digunakan sebagaimana mestinya belum? Kalau untuk Instagram itu kalau menyangkut hal-hal tentang keuangan itu belum, Pak. Maksudnya belum LinkedIn, aktif. LinkedIn kamu gimana? Yang penting LinkedIn gimana? Kalau LinkedIn, iya Udah aktif aktif. ya. Nanti kita cek di sesi detail harus gimana ya. Nanti aku kasih skenario. Ya, Terus dari kamu udah aktif apply tadi, paling jauh udah pernah lolos sampai tahap apa? paling jauh itu interview dengan user. Oke, Paling jauh. udah pernah sampai interview user ya. Menarik ya. Iya. Jadi kayak gini ya. Orang kalau udah pernah sampai tahap jauh, biasanya tahap-tahap awalnya tuh nggak bermasalah. Paham nggak? Jadi Oke. kamu jangan terlalu ngahabisin waktu untuk edit-edit CV, edit-edit dokumen gitu. Kamu harusnya yang jadi fokus utama adalah gimana caranya, nomor satu, aku lebih mampu untuk menghadapi interview. Coba evaluasi performa interviewmu kemarin-kemarin, gitu. Interview HR atau user, mana yang kamu masih bingung, mana tantanganmu tuh di mana, pertanyaan apa yang kamu tuh ngeblank, pertanyaan apa yang kamu nggak yakin jawabnya, pertanyaan mana yang kamu kalau ngomong banyak fillernya, susah senyumnya, suaranya jadi pelan, kayak gitu. Yang sampai rumah masih kepikiran tadi itu bener gak ya jawabanku kayak gitu. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kamu nggak yakin itu muncul di beberapa interview dari perusahaan yang beda-beda gitu. Itu yang harus jadi fokus belajar kamu. Nanti tahap sebelumnya itu untuk optimasi. Jadi optimasi itu maksudnya biar nanti kesempatan kamu sampai interview user tuh makin banyak gitu. Paham nggak? Jadi misalkan gini, ini ya ngelamar-ngelamar, psikotes, ya kan, interview HR, interview user. Fokusin sama ini dulu. Nah, tahap yang sebelumnya ini nanti fokus kedua kamu gitu. Biar apa? Biar kesempatan kamu sampai ke interview user tuh makin banyak. Tapi nanti kalau ini udah dioptimasi, kesempatan sampai interview user udah banyak, tapi kan nanti udah bisa dijawab dengan kamu yang udah lebih mampu untuk menghadapi interview user gitu. Ya, jangan sampai kamu ngelamar banyak, nggak banyak yang manggil, CV-nya diedit. Beberapa kali gagal di psikotes, CV-nya diedit. Gagal di interview HR, CV diedit. Gagal di interview user, CV-nya diedit lagi terus saja. Ini kan nggak nyalahin CV, padahal CV diedit tuh nggak terlalu banyak info yang kamu ganti, kamu singkirkan, kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi fokus ke sana. Terus balik lagi ya, terkait ngomongin dokumen lamaran, CV dan teman-temannya gitu. Dia tuh harus bener bener cara bikinnya dan bener cara pakainya gitu. Banyak orang yang aku review CV-nya, begitu aku di sesi detail nggak aku apa-apain CV-nya. Ini udah bagus CV-nya. Tapi aku curiga Kak sama CV-ku karena nggak perform, nggak banyak yang gini gitu. Mungkin CV-mu bukan salah cara bikinnya, tapi CV-mu itu salah cara pakainya gitu. CV cara pakainya tuh mulai apa? Caramu ngirim lamaran via email masih belum optimal. Cara ngirim lamaran via LinkedIn masih belum paham. Dokumen-dokumen pendukungnya masih banyak yang salah gitu-gitu. Atau ngirim lamarannya belum tiap hari. Ngerasa ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja, padahal itu salah gitu. Di luar itu juga boleh. Kalau mau fokus di situ boleh dengan kondisi khusus, itu strategi. Tapi nggak ada yang bilang harus di jam situ gitu. Nah, kayak gitu kayak gitu. Jadi coba nanti selalu dievaluasi. LinkedIn-ku itu nggak perform, kok aku ngirim lamaran kok panggilan paling banyak lewat email. Yang dari LinkedIn kok nggak ada panggilan. Kira-kira yang salah tuh cara bikin LinkedIn-nya, isinya, atau cara pakai LinkedIn-nya. Kayak gitu misalkan. CV dan dokumen lain juga sama. Ini kok kurang bagusnya. Ini gara-gara cara bikin yang salah atau cara pakainya. Kayak gitu, kayak gitu. Paham ya? Nada ya, kayak gitu. Udah, itu aja. Ada tanggapan? Cukup?
Belum Untuk ada. sesi general belum ada ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi detail ya.